Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku doakan teman-teman yang ada di luar sana tetap sehat selalu ya. Oke, berjumpa kembali di channel potong rambut 95 ya. Dan di video kali ini aku kembali lagi potong rambut dengan model rapi ya. Oke, untuk pertama-tama aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 dengan tuas ke depan ya. Ini menggunakan sepatu ukuran nomor 2, digosok dari bawah ke atas sampai batas antara rambut samping dan rambut atas ya. Ini masih menggunakan sepatu ukuran nomor 2. Dan kita lanjut untuk bagian belakangnya, ini masih sama dengan sepatu ukuran nomor 2 ya. Digosok dari bawah sampai ke atas, sampai batas antara rambut belakang dan rambut atas gitu ya. Digosok aja teman-teman, gak usah ragu-ragu, gak usah takut, langsung digosok aja, bablasin aja ke atas gitu ya. Nah seperti ini. Untuk yang bagian atas ini aku menggunakan sisir karena agak susah ya kalau tidak menggunakan sisir ya. Jadi aku gunakan sisir. Nah kita digosok seperti ini ya. Oke, dan untuk belakang bagian bawah ini aku gunakan sepatu dengan nol clipper ya, atau kita menggunakan sepatu dengan tuas ke depan gitu ya. Ini tuas ke depan, gosok kurang lebih 4 cm ya. Nah seperti ini, dibentuk seperti ini, bulat gini. Nah yang samping juga nih, yang samping juga dibentuk seperti ini ya. Ini dengan menggunakan nol clipper dengan tuas ke depan. Kurang lebih separuh aja nih, dari bawah ke atas itu kurang lebih separuh, jadi kayak 2 jari gitu ya. Nah seperti ini. Nah kira-kira seperti ini jadinya, dibentuk dulu seperti ini. Dan setelah itu kita rapikan dulu supaya nanti lebih rapi gitu ya. Kalau masih ada sisa-sisa yang kurang rapi mungkin, nah ini langsung kita gunakan sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan ya. Ini fungsinya untuk memudarkan garis batas. Supaya apa? Supaya nanti mempermudah saat penghilangan garis batas. Nah ini langsung aku hilangkan garis batasnya atau gradasinya ya, dengan menggunakan nol clipper dengan tuas ke belakang. Dan apabila masih kelihatan garis batasnya, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit sampai gradasinya atau garis batasnya benar-benar hilang. Nah ini sudah mulai hilang nih. Nah udah mulai pudar kan. Oke, dan kita lanjut samping belakangnya nih, masih sama menggunakan sepatu ukuran nomor 1 dulu dengan tuas ke depan ya. Sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan supaya memudarkan garis batasnya, supaya pudar. Nah ini seperti ini udah mulai pudar kan, udah kelihatan mulai pudar gitu ya. Dan langsung kini aku hilangkan gradasinya atau garis batasnya dengan menggunakan nol clipper ya, dengan tuas ke belakang gitu ya. Oke teman-teman, sekali lagi apabila memang garis batasnya masih kelihatan, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit sampai garis batasnya itu benar-benar hilang ya, dan benar-benar rapi gitu, dan bisa dikatakan sempurna gitulah ya. Karena kalau masih kelihatan garis batasnya kan dipandang tuh kurang bagus gitu ya, kok masih garis gitu kalau orang Jawa bilang tuh. Jadi harus benar-benar dihilangkan. Nah ini udah mulai hilang nih teman-teman, udah mulai pudar ya. Kita rapikan lagi sedikit demi sedikit sampai benar-benar hilang 100% ya. Nah ini udah mulai rapi nih, udah mulai bagus tuh ya kan. Jadi oke, yang teman-teman yang pemula semoga cepat bisa ya, aku doakan ya. Oke, dan kita lanjut bagian belakang nih, masih sama nih, kita gunakan sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan. Nah kita gosok nih kurang lebih 2 cm aja ya. Ini gunanya, fungsinya juga untuk sama nih, memudarkan garis batas atau gradasi ya. Nah langsung hilangkan garis batasnya dengan menggunakan nol clipper dengan tuas ke belakang gitu ya. Nah seperti ini teman-teman, paham ya teman-teman. Ini sangat gampang untuk dimengerti dan sangat mudah untuk dipahami. Dan aku membuat video ini demi kalian yang pemula ya. Aku ingin kalian yang pemula cepat bisa. Video ini aku persembahkan untuk kalian yang pemula supaya cepat bisa. Aku ingin berbagi ilmu kepada kalian supaya kalian juga bisa. Karena dulu aku kan juga dikasih ilmu, dan sekarang aku ingin berbagi ilmu gitu ya kan.
harus bergantian ya. Oke, dan kita lanjut bagian atasnya ya. Sebelum dipotong kita semprot dulu dan kita sisir dulu. Oh iya teman-teman, dan cara motong bagian atasnya ini buat pemula yang belum tahu adalah caranya disisir dulu ya. Disisir seperti ini, ke kanan dulu atau ke kiri. Kalau kita posisinya di kanan ya kita ke kanan dulu, dan langsung kita angkat seperti ini teman-teman. Kita angkat pakai dan langsung kita potong nih bagian ujung-ujungnya sedikit demi sedikit sampai rata nih. Jadi dari depan ke belakang itu kita potong ujung-ujungnya sedikit demi sedikit aja sampai rata. Nanti kalau udah rata kita pendekin lagi dikit lagi gitu loh. Nah ini seperti ini, angkat lagi, kita potong lagi dikit-dikit supaya rata. Jadi nggak perlu pakai dicepit pakai jari gitu ya. Kalau dicepit pakai jari itu akan kelamaan gitu ya. Kalau seperti ini juga nanti hasilnya rata kalau kita memang bisa rata gitu. Disamakan ratanya, jadi nggak perlu kayak di barbershop dicepit pakai jari, itu nanti malah kelamaan ya, memperlama waktu gitu, memperbanyak waktu. Karena kan kalau bisa itu cepet tapi rapi, tapi nggak terlalu cepet juga ya, cepet tapi nggak buru-buru gitu loh, cepet tapi enjoy. Nah ini seperti ini, lalu kita gantian sisir ke kiri supaya lebih sama ya. Nah ini kita potong juga yang bagian kirinya. Nanti ini hasilnya sama, walaupun nggak dicepit pakai jari, tapi nanti sama kayak dicepit pakai jari, hasilnya rata gitu. Cuman kalau jepit pakai jari itu kan kelamaan ya. Jadi kita langsung aja kayak gini, nanti hasilnya sama kok. Nah ini seperti ini ya. Nah seperti ini kita ratakan lagi mana yang masih panjang gitu ya. Oke, untuk memotong rambut atas ini teman-teman dikit aja ya, jangan langsung ambil banyak. Jadi ujung-ujungnya dikit-dikit diratakan. Nanti kalau memang udah rata semua baru teman-teman bisa mengulangi lagi nih, sedikit lagi gitu. Kalau memang teman-teman belum bisa ya, kadang kan masih bingung untuk motong bagian atasnya ini gimana, kok takutnya puak atau gimana. Nah ini caranya seperti ini, diangkat dikit-dikit, dipotong ujungnya sampai benar-benar rata. Nah nanti kalau udah rata, kalau kira-kira kurang pendek, teman-teman bisa mengulanginya dari depan ya, dari depan ke belakang. Nah kayak gini dipendekin lagi gitu, sedikit demi sedikit gitu. Jangan langsung kita ambil banyak ya, kalau ambil banyak nanti takutnya kependekan ya. Soalnya kalau ada salah satu yang dipendekin, itu kan artinya yang lainnya harus ngikutin juga, harus pendek juga. Nggak bisa pendek sebelah gitu, harus pendek semua. Kalau kan nanti jadinya puak, nggak rata gitu ya. Kan tingkat kependekannya itu harus sama gitu. Kalau ada yang pendek ada yang panjang, nanti kan jadinya nggak bagus gitu ya. Nah ini seperti ini nih, udah mulai kelihatan rapi gitu ya. Nah ini lalu dikerok ya. Ini aku mau mengerok bagian bawah-bawahnya ini, tapi aku bersihkan dulu lah supaya lebih enak, lebih terlihat gitu, lebih gamblang lah intinya ya. Oke, dan ini langsung aku kerok dengan menggunakan trimmer ya teman-teman ya. Karena kalau menggunakan trimmer itu aku merasa lebih aman dan lebih nyaman ya. Tapi kalau teman-teman yang suka menggunakan razor atau silet ya nggak apa-apa ya, itu sama aja kok, hasilnya sama gitu, cuman tingkat keamanannya yang berbeda gitu ya. Kalau silet itu beresiko tinggi ya, tergores, apalagi kalau anak kecil kan kadang nggak anteng gitu ya, apalagi anak kecil itu kulitnya sangat tipis, nggak anteng, terus nanti kegores bisa berdarah gitu ya. Jadi kalau trimmer itu walaupun dia nggak anteng, walaupun kulitnya tipis, tetap nggak bakal tergores, paling puak aja gitu, kelewat terlalu ke atas gitu, tapi kan itu bisa diakalin nanti. Tapi kalau udah tergores berdarah kan nggak bisa diakalin, itu masuknya harus masuk, bisa-bisa masuk rumah sakit gitu, bahaya ya. Nanti kita jadi mengeluarkan biaya untuk menanggung biaya berobatnya gitu ya. Jadi lebih baik kita cari aman aja menggunakan silet, lebih aman, nyaman, dan praktis ya. Tapi saya juga kadang menggunakan trimmer biar lebih aman ya. Tapi kadang saya juga menggunakan silet sih kalau lagi bosan menggunakan trimmer. Tapi itu pun kalau untuk orang dewasa ya, atau orang tua kan sudah pasti anteng kalau dijemur. Tapi kalau anak kecil aku nggak berani menggunakan silet karena itu resikonya tinggi, bahaya ya. Jadi kalau saya nggak mau ambil resiko. Jadi kalau prinsip saya itu sedia payung sebelum hujan gitu loh. Berhati-hati sebelum semua terjadi, lebih baik dicegah, baik mencegah daripada mengobati gitu. Jadi memang harus
karena kan sekarang zaman udah canggih ya. Kalau dulu mungkin zaman belum canggih, belum ada trimmer, cuman adanya silet ya. Dulu siletnya masih pakai pisau gitu ya, pakainya pisau silet. Kalau sekarang ada trimmer ya, zaman udah canggih mending pakai trimmer aja gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang dan supaya saya lebih semangat untuk membuat video, dan pastinya masih banyak lagi video-video yang menarik di kemudian hari ya. Oke teman-teman, buat yang pemula saya doakan semoga cepat bisa ya, karena aku ingin kalian bisa. Dan terima kasih teman-teman, semoga teman-teman tetap sehat selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.